Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya, Ahmad Afandi, dengan NIP 1997 1025 2024 06 10 01 asal instansi Politeknik Negeri Madura angkatan 3 kelompok 1 akan mempresentasikan tugas individu 1 agenda 3 untuk Latsar CPNS 2024. Langsung saja untuk tugas yang pertama adalah menentukan 3 isu atau kondisi saat ini yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang saya tempati, yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN yang dikaitkan dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja atau whole of government. Untuk jawabannya, yaitu yang di instansi kami itu ada 3 isu yang telah kami temukan. Yang pertama adalah absensi kehadiran pegawai eh, yang dikelola oleh Infokom dan Kepegawaian dengan absensi kehadiran tatap muka pembelajaran yang dikelola oleh BAK itu masih belum sinkron. Kemudian eh, penyebab terjadinya isunya itu apa? Yang pertama adalah karena sistem absensi masih belum terintegrasi satu sama lain. Dan yang kedua itu sinkronisasi waktu rekam kehadiran dan rekam pengajaran itu berbeda. Dan yang ketiga biasanya terjadi karena human error atau lupa absen. Seperti itu. Kemudian untuk isu yang kedua, yaitu akses peminjaman buku di perpustakaan itu masih manual. Dalam artian belum ada perpustakaan digital. Sehingga eh, kita kesulitan gitu untuk apabila meminjam buku. Penyebab terjadinya isunya itu apa? Ya, yang pertama adalah karena belum tersedia akses perpustakaan online. Jadi masih offline, masih manual semua. Kemudian yang kedua adalah belum tersedianya sarana dan prasarana peminjam buku secara digital. Jadi seperti apa peralatan elektroniknya untuk meminjam buku seperti untuk biasanya menggunakan RFID atau menggunakan website itu masih belum tersedia. Kemudian untuk isu yang ketiga yaitu belum memiliki fasilitas kantin yang terpadu. Penyebab terjadinya isunya itu adalah karena kampus yang kami tempati itu berstatus satuan kerja atau masih satker sehingga belum mampu untuk membangun gedung khusus untuk membuat bangunan kantin seperti itu. Kemudian untuk taks yang kedua itu adalah analisis dampak jika isu tersebut terus berlanjut itu seperti apa. Untuk kasus A ya, untuk kasus yang pertama tadi itu efeknya itu sangat bisa dirasakan oleh semua sivitas akademika instansi yang meliputi mulai dari mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Untuk mahasiswa bisa mengalami kesulitan untuk mengecek kehadiran dosen di kampus. Untuk dosennya sendiri, kesulitan untuk mengumpulkan bukti rekam kehadiran dan pengajaran untuk memenuhi SKP maupun mengerjakan BKD. Dan untuk tenaga kependidikan itu akhirnya kerja 2 kali untuk membuat rekap kehadiran pegawai dan kehadiran mengajar seperti itu. Kemudian untuk isu yang B itu mahasiswa dan dosen itu cenderung susah untuk melakukan pengecekan ketersediaan buku serta melakukan peminjamannya. Jadi kita harus datang dulu ke sana, tanya bukunya ada atau enggak. Nah, seperti itu. Tentunya itu sangat dampaknya untuk efisiensi waktunya itu sangat ya kurang baik seperti itu. Kemudian untuk isu yang C yaitu sivitas akademika kampus itu harus mencari alternatif lain untuk makan dengan cara membeli konsumsi di luar area kampus. Seperti itu. Kemudian untuk tax 3, tax yang ketiga, itu adalah kita menentukan satu isu prioritas analisis berdasarkan USG atau urgency, seriousness, dan growth. Nah, untuk jawabannya itu yang pertama saya lakukan itu membuat sebuah tabel USG gitu. Di mana untuk isu yang nomor 1, absensi kehadiran pegawai yang belum sinkron itu mendapatkan prioritas 15. Dari kriteria U, S, dan G-nya itu mendapatkan poin maksimal 5. Kemudian untuk yang kedua itu poin G mendapatkan nilai 4 dan untuk isu belum memiliki fasilitas kantin terpadu itu mendapatkan poin
untuk U-nya 4, untuk S-nya 4, dan untuk G-nya 3, sehingga totalnya 11. Seperti itu. Kemudian untuk keterangannya sendiri, apa itu U? U adalah urgensi, S seriousness, dan G adalah growth. Kemudian interval penentuan prioritasnya, angka 1 itu sangat tidak mendesak atau gawat atau dampak, angka 2 itu tidak mendesak atau gawat atau dampak, angka 3 itu cukup, angka 4 itu mendesak atau gawat atau dampak, angka 5 itu sangat mendesak atau sangat gawat dan sangat dampak. Kemudian untuk analisisnya, di isu nomor 1 itu mengapa mendapatkan nilai yang sangat tinggi? Karena isu nomor 1 itu sangat mendesak dan harus segera ditangani. Hal ini karena akan sangat berdampak kepada semua pihak di sivitas akademik kampus yang meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Urgensi jika tidak segera diatasi, itu akan sangat menyulitkan kinerja dosen dan tenaga pendidikan, bahkan mahasiswa terkait monitoring dan rekam kehadiran. Sehingga kalau mahasiswa itu akan kesusahan untuk melihat apakah dosen ini hadir atau enggak gitu. Nah, biasanya itu kan bisa diakses gitu. Sehingga untuk bimbingan atau untuk eh, chatting mengingatkan bahwa pada hari ini ada pembelajaran itu lebih mudah seharusnya seperti itu. Kemudian untuk seriousness itu juga akan mempengaruhi kinerja pegawai, khususnya dosen. Dosen akan kesulitan untuk mengumpulkan bukti keperluan SKP dan BKD yang akan berdampak juga pada poin penilaiannya. Kemudian untuk yang C itu growth, jika dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka potensi dampak negatifnya bisa membesar. Seperti apa? Seperti dosen mendapatkan nilai buruk dari atasan, akibatnya bisa kena SP1 sampai SP3. Dan kualitas mahasiswa untuk menyerap ilmu menjadi semakin terhambat, bahkan stuck. Seperti itu. Kemudian untuk task force atau yang keempat, itu gagasan kreatif yang diberikan atau solusi terhadap isu 1 prioritas tersebut itu adalah yang pertama, mengintegrasikan sistem absensi kehadiran dengan absensi pengajaran sehingga dosen bisa dengan mudah mengumpulkan bukti rekam kehadiran dan pengajaran untuk keperluan SKP maupun BKD. Kemudian mahasiswa juga bisa melihat kehadiran dosen sehingga mudah untuk menghubungi atau menemui dosen apabila ada keperluan untuk mengingatkan jadwal pembelajaran dan lainnya. Kemudian tenaga kependidikan atau tendik mudah untuk membuat rekap kehadiran pegawai, khususnya dosen. Kemudian solusi yang kedua adalah mensinkronisasi waktu pengejaran dengan waktu kehadiran. Artinya dibuat sesuai jadwal yang sesuai antara jadwal mengajar dan waktu kehadirannya. Sehingga tidak terjadi kelas yang molor atau sampai ganti jam di hari yang sama. Kemudian poin yang C, membuat sebuah sistem reminder dan monitoring yang tidak terkoneksi dengan email atau smartphone masing-masing pegawai tentang rekam kehadiran. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Afandi, mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.